Coba diingat-ingat, apa amal ibadah yang menurut Bapak Ibu itu anggap besar yang pernah Bapak Ibu lakukan? Nah itu ya, apakah sedekah, apakah zikir, apakah sholat, apakah menolong orang lain, apakah apa gitu kan? Sampai Bapak Ibu menganggap itulah amal ibadah yang bisa diandalkan di hadapan Allah. Nah itu ya, ada kira-kira amal yang menurut kita bisa diandalkan, itulah amal yang tidak bisa diandalkan. Nah itu ya. Dan itu sesuai dengan wejangan pengersaabah yang diposting oleh LDTKN pusat. Dimana di dalam wejangan itu saya mau lihat dulu ya, tapi ya nyontek ya. Saya senang tuh kalau tiap hari Jumat tuh ada dua hal. Yang pertama ada wejangan dari pengersaabah, yang kedua ada kisah pengersaabah dari Setandika itu ya. Nah itu, jadi itu sesuatu yang ditunggu-tunggu itu tiap Jumat gitu kan, alhamdulillah. Nah sekarang saya mau ini dulu, bacakan dulu mana ya tadi ya wejangannya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Wejangannya itu adalah jika ingin berhasil jalani tarekat ini dengan rasa senang atau suka hati. Nah itu. Lalu juga dengan rasa hina, rasa penuh dosa, banyak salah. Jangan merasa lebih baik, apalagi paling baik. Ya Allah, ini ya, apalagi paling baik, udah paling buruk berarti nih kalau udah merasa paling baik itu. Jangan meremehkan orang lain, jangan merasa berjasa, banyak besar jasa, panggede apa-apa ya bahasa Sundanya ya. Lalu jangan merasa bahwa semua itu hasil usaha sendiri. Semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini dalam nih Bapak Ibu. Maka saya pada kesempatan kali ini saya bacain ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, kalau diringkas itu menjadi 3 hal. Yang pertama, beliau mengajarkan agar menjalani tarekat ini dengan ikhlas. Itu yang pertama, dengan senang, suka hati. Beliau bahasanya merakyat dengan bahasa yang kira-kira dipahami oleh semua orang lah gitu ya. Enggak terlalu, beliau itu memang ciri-cirinya enggak muluk-muluk, musyahadah gitu ya, enggak ada gitu. Dalam ceramah biasa, dengan senang hati, suka hati, itu beliau tawaduknya luar biasa ya. Enggak ada yang tinggi-tinggi dengan term-term apa namanya, diksi-diksi yang orang susah paham, enggak. Beliau biasa aja gitu ya. Justru kata Syekh Jalaluddin Rumi, orang yang berada di makom kesempurnaan, orang yang paling tinggi adalah orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Nah itulah, itu ya. Jadi ketinggian ada pada kelihatan biasa-biasa saja. Nah itu hebatnya di situ. Tinggi tapi merendah. Nah itu. Jadi yang pertama, beliau mengajarkan kita agar bertarekat ini ikhlas, senang, suka hati, ridho, gitu kan? Nggak terpaksa. Ketika kita ibadah pun bukan dalam rangka mencari dunia, itu ikhlas tuh ya. Ibadah dalam rangka ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Penjelasan ini udah saya jelaskan di Masjid Asyuro tahun lalu kalau nggak salah. Jadi dalam hikamnya, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu karimahir roha. Itu ya, janganlah kamu berjalan dari kaun ke kaun. Jangan ibadah makhluk beribadah dalam rangka mendapatkan makhluk. Nah itu namanya komedi puter. Meskipun 100 tahun naik komedi puter nggak kemana-mana, itu ya. Saya ini udah berapa tahun nih ber-TKN gitu ya, nggak kemana-mana. Kenapa? Dunia, makhluk, beribadah kepada Allah dalam rangka mencari makhluk. Nah ini nggak berhasil nih kalau kata pengersaabah. Kalau ingin berhasil bertarekat itu yang pertama ikhlas. Yang kedua
kita harus merasa hina, merasa penuh dosa, merasa banyak salah. Nah itu ya, jangan merasa lebih baik. Artinya tawadu. Tawadu itu lawannya sombong. Orang yang merasa tinggi akan direndahkan. Orang yang merasa rendah akan ditinggikan. Nah itu. Jadi kalau kita kok nggak tinggi-tinggi, jangan-jangan merasanya tinggi. Nah itu, kok saya nggak diangkat-angkat, jangan-jangan ngerasanya tinggi terus. Akhirnya direndahkan, itu ya. Itu. Maka terus merasa rendah gitu. Jangan merasa lebih baik. Jangan meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain berarti ini termasuk sombong. Jadi nanti kita lanjutin ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua, Pangarsa Abah mengajarkan kita untuk bertarekat secara tawadu itu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadu akan diangkat oleh Allah. Tapi siapa yang man takabbara wadu'ahullah. Siapa yang merasa tinggi akan direndahkan oleh Allah. Itu ya. Nah ini, maka kita lomba rendah itu di tarekat itu bukan lomba nih lebih baik gitu kan, bukan begitu, bukan. Tarekat itu bukan begitu. Apalagi paling baik, ya Allah, jangan begitu. Tapi ya Allah, saya nih paling rendah gitu kan. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah di dalam tarekat ini kita singkirkan kesombongan, kita tawadu. Ciri-ciri kalau orang-orang sombong itu apa? Antara lain ya, indikatornya apa? Ini kita lagi audit nih, kita ini termasuk orang sombong apa enggak gitu ya. Yang pertama, merasa lebih baik. Nah itu ya, kalau kita merasa lebih baik, berarti ini ada kesombongan nih. Ya Allah, siapa yang bisa lepas dari ini? Ya Allah, ini kita yang sombong nih, kita nih gitu. Atau yang kedua, memandang rendah orang lain. Nah ini, Pangarsa Abah memberikan ciri-ciri kesombongan itu, memandang rendah orang lain. Kita kembangin lagi, susah menerima masukan. Ini juga sombong nih. Kalau dalam organisasi, mentang-mentang ini jabatan yang paling tinggi gitu kan, ada yang berbeda pendapat, nggak boleh. Saya adalah kebenaran. Ya Allah, itu namanya sombong. Orang usul nggak didengar gitu kan. Bisa jadi usulan itu adalah cara Allah memberikan masukan gitu. Nah itu, jadi susah menerima masukan. Karena apa? Merasa dirinya paling benar. Lalu ciri sombong berikutnya apa? Ini orang yang ingin berhasil ya dalam bertarekat. Susah minta maaf, ini ciri sombong juga. Oh minta maaf, gengsi dong gitu kan. Nah ini dia. Tapi kalau orang yang tawadu dikit-dikit minta maaf, maaf bukannya saya. Nah itu kan kayak sinetron apa tuh, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. Nah itu. Tapi orang yang sombong gak mau dia minta maaf. Siapa yang salah? Ngapain saya minta maaf gitu kan? Enak aja saya minta maaf. Ini berarti sombong nih. Saya bacain ciri-cirinya ya. Ini kita masuk apa enggak nih gitu kan? Kayaknya dari awal aja udah kena ini. Merasa lebih baik dari orang lain. Ya Allah, siapa yang bisa selamat? Udah gak usah ngatain orang sombong, kita yang sombong ini. Ya Allah, itu ya. Kita lanjutin lagi nih teman-teman. Berikutnya yang kelima. Tadi kan sulit meminta maaf ya. Kalau kita susah minta maaf berarti kita orang sombong. Gitu aja deh. Mendingan ngaku jelek gitu ya, daripada ngaku baik. Nah itu. Yang kelima adalah susah berterima kasih. Ini ciri-ciri kesombongan nih. Kalau enak aja, terima kasih. Enggak lah. Emang apa jasanya? Emang apa kontribusinya? Enggak lah, ngapain terima kasih? Nah, ini juga termasuk ciri-ciri orang yang sombong. Kita breakdown lagi. Bahasa Italinya fratelli. Ini ya. Bahasa mana tuh? Bahasa Ustadz Hasanuddin. Lalu pengennya jadi pusat perhatian gitu kan. Kayaknya kalau nggak diperhatikan nggak enak gitu ya. Jadi harus jadi pusat perhatian. Tidak terima kalau ada yang lebih unggul. Aduh, sakit hati.
Kalau ada yang lebih unggul itu ya. Ini paling nggak enak nih. Itu namanya ada kedengkian juga bagian dari kesombongan juga. Lalu berikutnya nih, ini kalau saya bacain bisa banyak ya Bapak Ibu ya. Menolak belajar dari orang yang lebih rendah. Nah ini siapa dia? Ini kan ketua LDTKN. Apa dia? Gitu kan? Saran-saran nggak boleh begitu. Nggak boleh kita menunduk, merendah. Jangan-jangan Allah ngasih pesan lewat dia. Gitu kan? Kita nggak ngerti. Maka yang namanya rapat itu Bapak Ibu sebenarnya ini adalah riadoh. Rapat itu. Kenapa? Riadoh menekan kesombongan. Itu. Ntar lu ada yang usul siapa? Petinggi bukan siapa? Orang biasa, orang lewat gitu kan? Nah didengerin nggak tuh? Nah itu kalau orang lagi riadoh menekan kesombongan, rapat itu riadoh menekan kesombongan itu di situ. Nah siapa kamu? Nih petinggi gitu kan? Ah itu udah kena tuh. Nah jadi begitu Bapak Ibu saya bacain lagi ya dikit-dikit aja dah. Mudah tersinggung jika ditegur. Nah ini mudah tersinggung. Kenapa mudah tersinggung? Karena dia merasa mulia. Karena dia merasa hebat. Gitu kan? Jadi mudah tersinggung jika ditegur. Meskipun ditegur dengan cara yang baik. Ya Allah, ini ya. Merasa lebih tinggi, apakah amalnya, apakah ilmunya. Lalu berikutnya sibuk menilai orang lain. Nah, ini. Kenapa? Karena dirinya sempurna. Jadi sibuknya no yang sombong, yang belagu no. Wah ini mah orang baik gitu kan? Ya Allah itu orang lain ini sibuk dia aib orang lain. Kalau kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk disibukkan dengan aibnya sampai dia lupa kepada aib orang itu. Yang ditarekat yang hebat itu bukan orang yang bisa melihat gaib, bukan, tapi yang bisa melihat aib sendiri itu. Jadi melihat gaib sukses nggak? Belum tentu. Tapi yang lebih penting dari bisa melihat gaib adalah melihat aib. Giliran gaib kelihatan, aib nggak kelihatan. Nah ini terbolak namanya, itu ya. Maka coba cek diri kita, aib kita apa? Yang males ya kita, yang sombong ya kita, yang dengki ya kita, yang macam-macam nih. Jadi coba jadikan bahwa kita ini adalah pusat penyakit kolbu itu. Jadi pengarsa Abah menginginkan kita merendah, merasa kita yang salah, kita yang hina. Siapa yang sombong nih orangnya nih? Siapa yang dengki nih? Yang malas nih, gitu kan? Jadi jadikan kita ini orang yang sangat rendah gitu. Gimana caranya? Silakan cari cara gitu. Karena ini sekarang saya cerita sombong dulu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya ingin selalu disebut dan diakui. Kayaknya kalau nggak disebut kayaknya nggak pas gitu ya. Wah kok aku nggak disebut? Aku kan ketua LDTKN gitu ya. Ya Allah nggak disebut marah, nggak disebut tersinggung. Ya Allah itu berarti ada kesombongan itu. Lalu berikutnya enggan minta tolong karena gengsi. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya sering mengaitkan keberhasilan dengan karena saya, berkat saya. Kalau nggak ada saya gitu kan, ya Allah. Nah kita kembali kepada pengarsa Abah tadi. Jadi Bapak Ibu ada seorang sufi namanya Ibrahim bin Adham. Nah Adham, ada yang membaca Ibrahim bin Adom karena DH dianggapnya dot gitu. Ibrahim bin Adom, Idom Khalid gitu ya. Gara-garanya DHA sama dengan do gitu. Jadi setiap yang DHA dibacanya do sama dia. Ibrahim bin Adom. Nah inilah kadang-kadang nggak membedakan antara A dengan O, itu bahayanya di situ tuh. Jadi Ibrahim bin Adham, Idham Khalid. Nah Ibrahim bin Adham ini adalah prince, anak raja Balkan. Balkan itu daerah di Afghanistan. Anak raja, tapi suatu saat beliau sedang berburu, lalu ada suara. Suaranya bunyinya akhuliqta lihadza. Apakah kamu diciptakan untuk ini? Gitu kan? Sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mau menyantren, apakah gimana Ustaz Andika bahasanya tuh kalau mangkobah tuh
apakah kamu diciptakan untuk ini gitu ya? Si Abdul Qadir, kata unta tuh gimana tuh kata unta? Bukan untuk ini kamu diciptakan. Nah, bukan untuk ini kamu diciptakan. Kalau kepada siapa namanya? Ibrahim bin Adham, akhuliq tali hadza, apakah kamu diciptakan untuk ini? Nah, itu mirip-mirip lah gitu. Lalu akhirnya beliau menjadi sufi, pengembara, tapi rupanya beliau ini ingin menghilangkan sikap bahwa dia ini aslinya adalah seorang anak raja. Maka ketika beliau mau kembali ke kerajaan, mau masuk ke kerajaan lagi, ditanya kamu siapa? Saya Pangeran Ibrahim bin Adham, gitu kan? Dipukul sama orang, udah lama ngilang, udah dekil and dekumel and dekucel, masuk ke istana, ngakunya Ibrahim bin Adham. Udah kelopot, jelek gitu kan, dipukul sama orang, jatuh dari tangga. Apa kata Ibrahim bin Adham? Mampus kamu sih masih ngaku tinggi gitu. Jadi dia senang, ya Allah, alhamdulillah ada yang mukul saya direndahkan lagi gitu kan. Nah itu, jadi Bapak Ibu, ini Ibrahim bin Adham seneng ketika ada yang jelek-jelekin, bahkan dihinakan di depan umum, dipukul sampai jatuh, pangeran loh dia loh, gitu kan. Ini lagi ujian juga buat dia. Ya Allah, ini saya, kalau dia tahu siapa saya gitu kan, pangeran nih sebenarnya nih. Tapi ya Allah, ini ujian kesombongan. Ya Allah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut kepada wejangan pangarsa Abah. Nah, jadi ada 3. Yang kedua adalah tawadhu. Yang ketiga adalah taufik. Bahwa semua itu adalah hasil usaha, bukan hasil usaha sendiri. Itu. Jadi kita ini kalau kita hebat, yang hebat adalah Allah. Itu, yang hebat adalah Allah. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Walaula fadlullah, sekiranya bukan karena karunia Allah alaikum kepada kalian, warahmatuhu dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abada, enggak bakal kamu bisa bersih kolbunya, enggak bakal selamanya, kata Allah. Nah ini, jangan ngaku hebat, jangan ngaku bersih, jangan ngaku tinggi karena amal sendiri. Nah ini yang enggak boleh oleh pangarsa Abah, itu ya. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Allah yang bikin siapapun bersih itu Allah. Itu. Jangan ngaku hebat. Abis riyadhah jangan ngaku hebat, gitu kan? Rajin jangan ngaku hebat, tetapi akui kehebatan Allah. Nah, itu. Jadi yang kita puji adalah Allah. Segala puji milik Allah. Kalau kita ngaku pujian berarti kita ngaku-ngaku hal yang milik Allah, nggak sopan. Pujian itu milik Allah, kita jangan aku, gitu kan? Kita cuman diperjalankan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, orang yang seperti ini akhirnya ada tauhidul fi'li atau tauhidul af'al, bahwa perbuatan-perbuatan baik kita hakikatnya adalah Allah, itu. Maka orang-orang seperti ini patternnya adalah pattern negatif, bukan tapi di. Sholat, dia bisa sholat tahajud, dia bisa, bukan alhamdulillah saya bisa sholat tahajud, saya melakukan sholat tahajud sekian, saya melakukan qiyamul lail 1 jam, saya melakukan zikir 2000, bukan alhamdulillah Allah. Nah itu ya. Atau alhamdulillah saya dijalankan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, alhamdulillah Allah zikirkan saya, alhamdulillah saya dizikirkan oleh Allah, alhamdulillah saya diqiyamul lailkan oleh Allah. Nah itu, kalau Allah nggak kasih taufik, jangankan 2000, 1 juga nggak bisa kita zikir la ilaha illallah. Nah itu, jadi semua itu Allah, jangan diaku. Itu kata pangarsa Abah ya, pesannya ya. Jangan ngaku amalnya adalah amalnya. Dan itu kunci terhindar dari ujub.
Kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau berkata, orang yang mengaku amalnya adalah amalnya susah terhindar dari ujub. Nah itu. Jadi kalau kita ngaku amal kita adalah amal kita, susah. Kenapa? Masih ingat terus. Gitu ya. Susah terhindar dari ujub. Zikir banyak. Amal siapa tuh? Amal kita. Kita sendiri. Gile juga. Gue bisa zikir banyak gitu kan? Gile juga. Gue bisa puasa sekian puluh hari, kagum sama diri sendiri, kena ujub. Nah itu. Apa? Kenapa? Karena dia menganggap bahwa amalnya adalah amalnya. Nah itu. Tetapi mari kita lihat kata-kata pengarsa Abah, bahwa kita jangan menganggap amal itu adalah amal kita. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Katakanlah sesungguhnya anugerah itu dari Allah. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat Shaffat ayat 96. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah itu ya. Jadi sholat kita adalah sholat yang dikasih Allah. Zikir kita, zikrullah itu zikirnya Allah. Nah itu. Cuman kita dilibatkan, mulut kita dilibatkan oleh Allah. Kalau kita khusyuk, ya kolbu kita dilibatkan. Kalau zikirnya pakai badan, ya badan kita dilibatkan oleh Allah. Semua itu Allah. Jangan ngaku, gitu kan? Jangan ngaku hebat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu ya, kata Habib Nurmagomedov. Wah ini. Nah kan gitu ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena Habib Nurmagomedov itu cucunya mursyid di wilayah Dagestan ya. Dagestan. Nah, dari Dagestan. Stan itu artinya tanah. Dag itu artinya gunung. Kalau di Turki di Bursa itu ada nama gunung namanya Uludag. Ulu artinya besar, Dag artinya gunung. Jadi Dagestan tanah bergunung-gunung. Memang negeri itu isinya gunung-gunung itu. Dagestan, negeri yang keras. Nah, kalau mau ke pasar harus naik, gitu kan? Maka orangnya kuat-kuat. Maka di dalam pertarungan itu badan-badan orang Dagestan itu kuat-kuat, gitu ya. Uzbekistan, stan itu artinya tanah, Uzbek suku Uzbek. Kazakhstan, stan itu tanah, Kazakh suku Kazakh, gitu ya. Turkistan, suku tanahnya orang Turki, gitu kan? Nah, itu kurang lebih gitu ya. Pacitan, bukan ya? Nggak termasuk ya? Iya. Itu Jawa Tengah ya, lain lagi itu ya. Magetan, gitu kan? Nah, itu makan ketan ya. Sampai mana tadi tuh? Nurmagomedov, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perbuatan baik kita juga bukan kita, itu adalah Allah. Itu adalah taufik dari Allah. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa versi, salah satunya adalah Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kenapa? Jangan serahkan kepada diriku, aku nggak bisa apa-apa meskipun sekejap mata, gitu ya. Ya Allah itu. Nah, jangan serahkan kepada diriku. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Hikam, hikmah yang ke-50, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, la amala, tidak ada amal arja yang lebih bisa diharapkan, lil qulubi, bagi kolbu, min amalin, daripada amal. Nah ini berarti amal yang bisa diharapkan nih. Mana amal yang bisa diharapkan?
Amal yang yaghibu, hilang angka dari kamu, syuhuduhu, menyaksikannya. Amal yang kamu lupakan itulah yang bisa diharapkan. Jadi selama amal itu kita ingat-ingat, itulah amal yang gak bisa diharapkan. Apalagi amal yang kita andalkan, itulah amal yang gak bisa diandalkan. Itu ya. Dulu saya pernah nolong orang, ngasih beasiswa, padahal anak sendiri susah. Masih ngasih beasiswa sama orang lain. Gede banget amal gua, gitu kan? Wah, ini kayaknya jadi bekal. Kalau diinget-inget terus, dikagumi terus, itu amal yang gak bisa diandalkan. Itu. Nah, inilah Bapak Ibu, jangan kagum sama amal sendiri. Nah, itu ya, jangan diinget-inget. Nah, itu. Kalau mau diinget-inget, kebaikan orang lain. Kalau mau dilupakan, kesalahan orang lain. Tapi kalau pada diri sendiri, kesalahan diingat-ingat, kebaikan dilupakan. Kadang-kadang sikapnya malah terbolak, gitu kan? Diri sendiri yang diingat kebaikan, keburukan dilupakan. Orang lain yang diingat keburukannya, kebaikannya dilupakan. Maka ada panas karena hujan 1 tahun, basah. Gimana sih? Gimana Bu? Ini kemarau setahun, basah karena hujan 1 hari. Baru ketahuan deh aslinya, gitu kan? Yang kebaikannya nggak dilihat sama dia. Setelah lama diperhatikan, kok masih baik, kok baik-baik terus. Pas ketahuan keburukan, ini dia nih aslinya nih, gitu kan? Yang diingat yang keburukannya, kebaikannya nggak diingat. Dari dulu omongan baik nggak diingat. 1 kalimat nggak baik diingat-ingat terus. Ya Allah, itu terbolak namanya tuh. Kadang-kadang berperang gara-gara 1 kalimat nggak baik, padahal bertahun-tahun kalimatnya baik. Gitu. Ini kadang-kadang manusia ini terbolak penyikapannya. Giliran sama orang lain yang diingat yang buruk, giliran diri sendiri yang diingat yang baik, padahal terbolak. Itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin amal yang paling bisa diharapkan menurut Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. 2 kuncinya amal yang bisa diharapkan. Pertama, hilang dari persaksian kamu. Lupa, itulah amal yang insya Allah selamat. Kenapa? Kita nggak bakal ujub. Kenapa? Lupa sama amal itu. Gimana kita mau kagum? Orang kita sendiri lupa pernah mengamalkan itu. Nah, itulah amal yang barangkali bisa diandalkan, bisa diharapkan. Nah, karena terbebas dari ujub. Yang pertama, amal yang dilupakan. Yang kedua, seandainya ingat pun, wayuh taqoru indaka wujuduhu, dihina adanya. Tuh, 2 amal yang bisa diharapkan. Yang pertama, amal yang dilupakan. Yang kedua, amal itu dihinakan. Seandainya nggak lupa, kita anggap itu hina. Itu ya. Nah, itu. Kita mau menyerahkan kepada raja, kita ngasih baju, bajunya jelek, ya itulah kita. Itu. Kita ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuhud itu kita ketika ngelihat amal, ini bukan saya, ini Allah, gitu kan? Kita nggak melihat bahwa amal itu adalah amal kita. Seandainya kelihatan iya yang baiknya dari Allah, buruknya saya. Nah, itu. Jadi kita nih bagian yang jelek-jeleknya aja tuh. Udah diperjalankan oleh Allah, udah dikasih mursyid, udah dikasih hidayah, udah dikasih majelis dzikir, udah ada pembinanya, masih begini juga. Itulah kita aslinya tuh. Bagian yang jelek-jeleknya itulah kita. Itu. Jadi amal itu kalau yang paling bisa diharapkan adalah amal yang dilupakan dan dihinakan, itu ya. Maka pengersabah mengajarkan kepada kita jangan saya ulangin lagi tadi nih, mana tuh? Jangan merasa berjasa, penggede. Kenapa? Kita ini cuma dilibatkan doang, gitu kan? Om Ardi Entong dilibatkan sama Allah, gitu kan? Untuk syiar. Pak Haji Ferry, MLS, Jakarta Pusat, Korwil, dilibatkan sama Allah, gitu kan? Nah, kita ini cuma dilibatkan aja sama Allah. Udah dilibatkan, udah dibimbing, diperjalankan, masih banyak salahnya. Itulah kita. Itulah bagian kita. Nah, itulah ranah kita. Jadi jangan menganggap hasil karya sendiri. Semua itu adalah hidayah dari
Allah. Semua itu adalah taufik dari Allah. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi 3, kalau ingin berhasil, jalani tarekat ini dengan ikhlas. Jangan mencari makhluk, dengan senang, dengan suka hati, dengan ridho. Pokoknya kita bersyukur aja. Oh, kok aku begini-begini terus, kok enggak naik-naik makom. Udah, pokoknya tugas kita lakukan saja sebaik-baiknya dan kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, itu. Kok aku nggak diangkat jadi ketua korwil gitu ya? Kok aku nggak diangkat jadi ini? Kok aku nggak diangkat jadi apa? Wakil talqin, jadi mubalik? Ya, udah, kita bersyukur aja dengan apa yang Allah berikan itu ya. Senang, suka hati, nggak dengki gitu kan. Lalu yang kedua adalah tawadu. Terus merasa rendah, terus merasa banyak dosa, terus merasa banyak salah, jangan merasa lebih baik gitu kan. Apa itu? Apakah sombong itu berarti apa namanya pakaiannya jelek, sendalnya jelek? Kata sahabat, bukan. Sombong itu adalah apa tuh? Batorul haq wa ghamtun nas. Nah itu ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, itu kesombongan. Ada pendapat benar ditolak gara-gara yang menyampaikan orang yang katakanlah sampah masyarakat lah gitu ya. Orang nggak berada, dia ditolak. Nah, itu batorul haq, menolak kebenaran atau menolak Allah. Ya, dalam hal organisasi menolak yang benar gitu kan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa paling berjasa. Jangan, kata pengarang sahabat. Tapi kalau kita memilih untuk merasa diri paling mulia, untuk merasa diri paling berjasa, untuk menganggap amal kita adalah amal kita, nggak akan berhasil dalam tarekat. La yufliha fit thoriq, nggak berhasil tarekat itu. Nah, jadi kita nih orang-orang yang bertarekat, 3 dari pengarsa Abah kalau mau berhasil. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, tawadu. Yang ketiga, semua itu taufik dari Allah. Tawadu. Nah, ini barangkali yang tawadu ini ya 3-tiganya juga penting juga ya. Insya Allah kalau tawadu itu malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam apa namanya lagu berbahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris tuh ada lagu begini. Dedalane bahasa mana nih? Jawa ya? Oh, Pacitan. Ya Allah. Kuno lawan sakti kutu andap asor. Nah, itu ya. Wani ngalah luhur wakasane, itu ya. Jadi jalannya Guno lawan sakti, berguna dan sakti. Sakti itu bukan berarti ini ya, sukses lah maksudnya begitu ya dalam tarekat. Kudu andap asor. Harus apa Pak Haji Musli? Artinya andap asor nih. Merendah diri ya. Wani ngalah, harus banyak ngalah. Luhur wakasane. Apa nih? Cita-citanya apa? Ujungnya tinggi akhirnya. Tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya ya. Ini Jawa yang asli nih. Kayaknya Pacitan ya. Kalau enggak Magetan lah ya. Ya Allah. Ya begitu dulu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita sehingga kita menjalankan tarekat ini dengan ikhlas. Kita menjalankan tarekat ini dengan penuh ketawaduan. Yang salah kita, yang jelek kita, yang bodoh kita, yang berpenyakit hati kita,
dan kita menganggap bahwa segala apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun udah dijalankan masih jelek juga, itulah aslinya kita. Nah, itu. Jadi kita bagian yang jelek-jeleknya aja. Nah, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.